Halo teman-teman, Indonesia mendapatkan prestasi jumlah penjudi terbanyak di dunia. Sejumlah 2,7 juta orang sebagai penjudi. Dan yang paling menegangkan dan paling kocaknya adalah 80% adalah menengah ke bawah. Yaitu sejumlah 2,1 juta orang. Susah. Orang menengah ke bawah itu orang susah. Yang menjadi judul aktif. Masya Allah. Padahal Indonesia adalah negara yang religius dan diharamkan judi, tapi menjadi terbesar di dunia, mengalahkan yang menghalalkan. Masuk. Kok bisa ya? Dan sekitar 80% itu ternyata dihuni oleh mahasiswa, karyawan, dan guru, teman-teman. Kok bisa? Jadi itu korban judol itu bukan korban ya, pelaku judol ternyata bukan karena kurangnya intelektual, teman-teman, tapi kenapa? Karena ambisi. Karena orang kita itu sudah males susah, sudah tidak mau lagi rintis usaha, sudah tidak mau lagi capek-capek, pengennya kayak instan, yaitu dengan judol. Tapi ternyata rungkat. Padahal teman-teman ya, apapun judinya, pemenangnya adalah si bandar, teman-teman. Karena apa? Bandar itu mempunyai 95% kemenangan, dan kemenangan si member itu cuma 5%, teman-teman. Dan 2,7 juta orang itu mengharapkan menjadi 5%-nya. Aduh lur, apa gak mumet coba? Teman-teman tahu nggak apa dampaknya judul bagi Indonesia? Ya sekarang ini, teman-teman. Karena biasanya, kenapa sih teman-teman sadar nggak sih? Kenapa sekarang UMKM pedagang bakso kayak saya ini agak mengalami penurunan omset? Ya karena salah satunya adalah judul. Budayanya berubah, teman-teman ya. Kalau dulu punya duit itu pengen naktir makan bakso sama temen atau saudara atau pacar, minimal diri sendiri lah. Kalau sekarang punya duit buat depo yang nggak tahu kemana arahnya duitnya itu, teman-teman. Padahal ya pasti 95% kamu tuh kalah, teman-teman, pasti rungkat. Dan cuma 5% itu sedikit, teman-teman, kamu udah rugi banyak. Kalau dibilang judul itu orang bodoh, teman-teman, yang aktif itu mahasiswa, guru, dan karyawan. Menurutku mereka ya nggak goblok lah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ambisi, karena sudah lelah untuk apa ya, berproses. Orang tidak menikmati proses sekarang, teman-teman. Pengennya instan langsung kaya. Ya susah, teman-teman. Apakah orang yang terlanjur masuk di dunia judol itu hanya karena pengen cepat kaya? Tidak juga, teman-teman. Ada juga orang-orang yang sudah terlilit hutang di bank ratusan juta bahkan miliar. Dia pusing spekulasi bagaimana caranya untuk melunasi hutangnya, bekerja sampai mati pun nggak bakal lunas tuh hutangnya. Akhirnya apa, teman-teman? Spekulasi yang dipakai, yaitu punya duit 10 juta menang sampai rungkat, akhirnya rungkat. Dan tahu teman-teman apa yang terjadi? Banyak yang menjadi terbelebet cat. Korbannya adalah, yaitu teman-teman, banyak yang terjadi ya, dia menyerahkan diri atau menyerahkan diri kepada yang kuasa ya, teman-teman ya, atau mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri atau yang lain lah, itulah. Ya itu salah satunya, teman-teman. Ada kejadian di sini ya, karyawan Alfamart, karyawan mini karyawan supermarket itu ya, karyawan minimarket itu, dia itu membawa duit warungnya, duit tokonya untuk judol karena ingin cepet nikah. Kenapa? Karena uang nikahnya besar, duitnya belum ada, teman-teman. Akhirnya spekulasinya adalah kalau ini depo menang, besok nikah. Ternyata kalah, tidak berani menyelesaikan masalah, akhirnya menyerahkan diri kepada yang kuasa. Nggak menyerahkan sih, bertindak mendahului kersane Gusti Allah. Tadi ban kalau ngomong gantung diri. Buat teman-teman yang selalu rungkat, sabar. Habisin dulu duitnya, habis itu kendiat. Ya, jadi menurutku, teman-teman,
Judi itu tidak merugikan kamu saja atau saudara kamu atau bank pun merugi gara-gara judi teman-teman ya. Kalau bisa jangan judi online lah, judi offline aja, koprok misalnya. Karena duitnya tuh masih berputar di situ. Kalau judi online teman-teman ya, duitnya nggak tahu kemana teman-teman, entah ke Singapura, ke Thailand atau ke negara lain nggak tahu. Karena nggak tahu kita adminnya itu di mana teman-teman. Harusnya uangnya berputar di dalam situ, malah putar di luar negeri. Nah, kita yang rungkat teman-teman ya. Ya kalau bisa jangan judi online, judi offline aja, koprok. Kalau lebih baik lagi jangan judi, lebih baik sabar. Proses tidak akan pernah ada yang mengkhianati. Terlepas dari haram dan halalnya sebuah judi teman-teman, ternyata ya memang judi itu merugikan teman-teman. Karena kalau judi gambling 100 poin, Anda bandarnya itu sudah mendapatkan 95% 95 poin dan Anda cuma 5, dan Anda berharap menjadi 5% itu susah teman-teman. Sudahi rungkatmu, sudahi gilamu, sudahi ambisimu, mendingan kerja apa adanya wis ngono wae. Disyukuri sedikit banyak, yang penting bisa nyambung hidup. Sekarang itu jangan neko-neko, karena sekarang ya itu efeknya judol adalah sekarang. Kenapa teman-teman banyak yang terjerumus ke judol? Karena apa? Kebanyakan dari mereka adalah hutang. Ya karena hutang teman-teman. Karena biaya spekulasi dari kesimpulan kepepetku ya, stop judi online. Stop. Apapun yang terjadi, stop judi online. Kemudian offline aja. Karena kalau bandarnya menang kan masih lingkungan bandar-bandar situ teman-teman. Masih belanja bakso, masih belanja makanan di situ. Jadi duitnya nggak lari kemana-mana, cuma lari di situ aja. Tapi kalau kalau online ya sudah wassalam. Kita nggak tahu adminnya dia di mana, nggak tahu teman-teman ya. Apalagi kalau di luar negeri, harusnya duitnya berputar di sini, malah berputar di luar negeri. Yang jaya ya luar negeri teman-teman. Ini konspirasi teman-teman ya. Aku nggak ngerti mumet di konten bengi. Udah skris mumet.